di relay dari Tribun Sumsel dan Sri Poku TV ada di Palembang, tetapi disiarkan di seluruh jaringan Tribun News. Dan kali ini topik yang akan diangkat, apalagi kalau yang bukan sedang viral, yang bisa keviralannya ini kira-kira sedikit di bawah Olimpiade yang lagi hype juga. Tentu saja tentang Aki Ditio, misteri uang hibah 2 triliun yang kemarin adalah deadline untuk pencairan diberikan kepada Profesor Eko Indraheri, Kapolda Sumsel, tetapi ternyata uang itu sampai sekarang tidak jelas keberadaannya. Dan saya sudah terhubung dengan narasumber yang hebat, yang tentu saja sangat tepat untuk dihadirkan pada saat ini. Yang pertama, beliau adalah Profesor Hamid Awaludin PhD, mantan Menteri Hukum dan HAM, dan juga mantan Dubes Indonesia untuk Rusia dan Belarusia. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Ya, dan kemudian Bapak Dr. Dian Ediana Rae, beliau adalah Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Selamat siang Pak Dian. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Dan tentu saja ini bos saya nih, Direktur Pemberitaan Tribun News, Mas Febi Mahendra Putra, yang juga akan bersama-sama di sini untuk mewawancarai narasumber-narasumber kita yang sangat hebat. Netizen sekalian, kita akan mulai saja dari Pak Hamid. Pak Hamid, Anda ini sebenarnya mendapatkan bisikan dari mana atau tahu dari mana sehingga Anda bisa menuliskannya dengan apa ya, kena kata orang ya, dan kemudian dimuat di kompas.com dengan judul yang juga sangat menggelitik, melecehkan daya nalar pejabat. Anda bisa menceritakan idenya dari mana Pak? Idenya itu dari pengalaman empirik. Kalau Anda melihat ke belakang, sudah berapa kali terjadi pemasungan akal sehat para pejabat kita di Republik Indonesia. Mari kita lihat contoh kasus. Mungkin Anda masih segar ingatan ketika seorang menteri agama berbicara di depan publik bahwa ada onggokan mata emas batangan di prasasti batu tulis yang bisa melunasi utang negara. Anda bisa membayangkan sebuah statement pejabat yang benar-benar tidak mencerminkan akal waras kita. Bagaimana mungkin pada saat itu 1.500 triliun utang negara, ada orang yang mengatakan ada emas batangan di bawah tanah, dan kalau Anda konversi emas waktu itu 250.000 per gram. Untuk membayar 1.500 triliun, kita butuh 6.000 ton emas batangan. Kalau Anda konversi dalam angkutan ketika itu, dengan asumsi truk 4 ton, ya, dengan panjang 5 meter, maka kita harus deretkan truk-truk itu dengan 10 roda, mulai Kebayoran Baru sampai HI, dan tidak ada spasi lebih dari 1 jengkal. Dari sini saja kan kita belajar dari pengalaman. Nalar ini di mana kira-kira? Tiba-tiba di tengah jalan minggu lalu ada deklarasi pakai apa lagi itu? Styrofoam Pak. Ya, styrofoam menyumbang 2 triliun rupiah. Logika sederhana saya pakai. Kalau ini orang menyumbang 2 triliun rupiah, berapa banyak uangnya? Angka berapa banyak ini saya logikakan lagi. Dari mana dia dapat? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Kemudian, ya, bagaimana pajaknya? Semua ini bergelayut di pikiran saya 1 minggu terakhir. Dan ada lagi rentetan kejadian
pada saat saudara-saudari kita kena musibah di Palu dengan likuifaksi dan di NTB dengan bencana alam, ada lagi konglomerat yang datang mendeklarasikan akan membangun 1.500 unit rumah cuma-cuma, baik di Palu, 1.500 di NTB. Dan belum pernah sedengar kawan-kawan pers memuatnya bahwa itu telah terbangun sampai hari ini. Jadi buat saya, ini semua mencederai akal sehat saya. Sebagai insan university, saya agak terganggu secara intelektual. Karena itulah saya menulis apa adanya. Itulah latar belakangnya. Baik, Pak. Terganggu secara intelektual karena itu mencederai akal sehat. Ini diksi yang menarik sekali. Dan pertanyaan berikutnya, mengapa selalu berulang? Ya, selain selalu berulang, ya, juga ada persoalan yang mendasar. Kenapa selalu harus diupacarakan dan melibatkan pejabat? Apakah itu pusat, apakah itu daerah, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan itulah mengapa saya mengatakan ini pencederaan akal sehat para pejabat kita. Pak, tetapi kan begini, secara niat baik itu tentu saja tidak salah. Antara niat baik dengan akal sehat dan realitas terlampau jauh bedanya. Ya. Bisa dikorelasikan? Bisa. Kalau Anda sekedar niat baik, ada potensi yang Anda mau pakai disertai keikhlasan untuk menyumbang. Tetapi kalau Anda mengatakan dan memberi janji yang sudah tidak masuk akal sehat, Anda memberi janji di publik hanya kepentingan publisitas Anda. Itu sudah salah. Sudah salah. Pak, tetapi kan begini juga ya. Yang akan diberikan hibah itu mengapa percaya begitu saja? Sampai saat ini kami belum dapat jawaban langsung dari Profesor Eko Indra Heri. Dari awal saya tidak masuk akal. Dari awal tidak masuk akal. Dari awal saya tidak masuk akal. Baru aja saya ada kesempatan mau menulis. Karena saya menunggu mana pencairannya kan? Iya. Sudah 2-3 hari tidak ada pencairan, sudah diupacarakan, dan sebagainya dan seterusnya. Menghebohkan seluruh negeri. Kemudian COVID datang, mestinya kalau ada langsung diberikan. Tapi kan tidak ada. Oleh karena itu saya tergelitik menggugah. Dan saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya kemampuan kecuali menulis. Ya, saya menulislah itu. Pak, mengapa juga narasi yang terbangun di publik itu rata-rata positif, Pak? Boleh dibilang 80% positif, apalagi mohon maaf yang memberikan itu kan saudara kita dari etnis Tionghoa, sehingga boleh dibilang ini seperti ada apa ya? Bukan glorifikasi, tetapi ini justru mempererat kita semua sebagai sebuah bangsa yang sangat beraneka ragam ini. Lihat suasana batin rakyat Indonesia di tengah himpitan pandemi COVID. Ya, ekonomi terseret jalannya, faktor psikologis, keterbatasan gerak, tiba-tiba ada orang yang menawarkan pesona, mau meringankan beban, maka segala keterhimpitan itu dibuka seperti air bah. Waduh, ada ini. Secerca harapan. There is a light at the end of the tunnel. Suasana batin itu yang ada, maka semua orang rame-rame mengatakan, welcome, Anda adalah pahlawan bangsa ini, dan seterusnya, dan sebagainya. Ini masalah psikologi bangsa yang terhimpit oleh berbagai daraan, antara lain
deraan pandemi COVID. Psikologis batin. Psikologi, suasana batin masyarakat kita. Oke. Ya sama dengan sumbangan membangun rumah di likuifasi Palu dengan NTB, langsung menyambutnya semua. Karena waktu itu anak-anak bangsa kita ya berada dalam situasi desperate karena gempa bumi, karena likuifasi dan sebagainya. Sekarang saya selalu menggunakan analogi ya, bahwa di tengah keterhimpitan kita karena pandemi, ketakutan, kalau ada orang yang ngomong untuk keluar dari pandemi, maka kita harus minum baygon campur bedak purol, itu pun cenderung kita percaya. Karena kita mau keluar dari himpitan. Apalagi kalau ada yang menjanjikan 2 triliun kan. Suasana batin, keterhimpitan, yang membuat orang euforia manakala ada memberi janji. Jadi akarnya pada suasana batin di tengah keterhimpitan kita yang sedemikian luar biasa. Ya, oke. Baik Pak Hamid, saya akan serahkan kemudian pertanyaan berikutnya kepada, nanti kita akan kepada pertanyaan lebih seru lagi Pak, karena banyak netizen yang sudah mau nanya juga. Oh ya, sebagai informasi, acara ini sudah ditunggu banyak netizen, bahkan yang dari Belanda. Saya dengar tadi dari beberapa kawan juga hadir di sini untuk ikut bertanya kepada narasumber kita yang keren-keren ini. Baik, Mas Febi, silakan. Mas Febi ini pakarnya untuk soal hukum, maka kemudian apa yang akan Mas Febi tanyakan kepada Kepala PPATK kita? Monggo Mas. Terima kasih Mbak Beni. Saya langsung kepada Pak Dr. Dian Ediana Rai, Pak. Saya mau tanya begini Pak, sederhana saja supaya kita semua tahu. Ya. Manakala ada seseorang ingin mentransfer uang dari satu orang ke orang lain dengan dana yang gede sekali 2 triliun ini, peran PPATK di mana Pak? Bisa dijelaskan nggak Pak Dian? Oke. Baik Pak Febi, jadi ini pertanyaan mendasar dulu ya dari Bapak mengenai peran PPATK. Saya kira kalau saya jawab secara singkat dan sesimpel mungkin Pak. Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 dan juga Undang-Undang nomor 13 tahun 2000, Undang-Undang nomor 9 tahun 2013, memang PPATK itu kan secara eksplisit menyatakan sebagai lembaga intelijen keuangan, Pak. Jadi memang tugas utama kita adalah memang melakukan analisis dari setiap transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Nah, itu adalah suatu kewajiban pokok PPATK. Jadi kalau saya mencoba mengkaitkan langsung dengan apa yang terjadi ini dengan kasus sumbangan 2 triliun ini sebetulnya kalau PPATK, kenapa ini PPATK harus turun tangan? Ada 2 hal sebetulnya, ada 3 hal sebetulnya mungkin bisa saya katakan. Yang pertama adalah bahwa transaksi keuangan dalam jumlah besar seperti ini, setelah kita hubungkan dengan profil si pemberi atau kita sebut sebagai profiling, ya, ini ada inkonsistensi. Ya, ini yang tentu saja ini ada masuk kriteria mencurigakan, sebenarnya bisa dikatakan begitu. Yang ketiga adalah penerima, Pak. Penerima ini sebetulnya seandainya mungkin penerimanya adalah Departemen Sosial misalnya, apakah lembaga-lembaga yang secara tupoksi dapat menerima sumbangan seperti ini, misalnya yang terkait dengan katakanlah Satgas COVID, misalnya atau BNPB dan lain sebagainya, mungkin tidak akan menimbulkan persoalan yang terlalu berarti buat kita. Tetapi begitu yang menerima itu adalah masuk kategori PEPS dalam pengertian PPATK sebagai lembaga intelijen, PEPS itu adalah politically exposed person, Pak. Itu adalah kriteria pejabat negara dari pusat sampai daerah dari berbagai level, Pak ya. Yang memang merupakan suatu person yang kita anggap sensitif, Pak. Yang harus kita klarifikasi seandainya terkait dengan transaksi-transaksi seperti ini. Nah, bukan apa-apa, ini memang
untuk memastikan karena yang ya seperti yang sudah kita diskusikan tentu saja di berbagai kesempatan, menjanjikan sesuatu kepada masyarakat dalam jumlah yang sangat besar seperti ini dan dilakukan melalui pejabat negara, tentu ini bukan sesuatu hal yang bisa dianggap main-main ya Pak. Ini adalah sesuatu hal yang serius ya, sesuatu yang harus dipastikan oleh PPATK bahwa apa yang sedang terjadi ini betul-betul merupakan sesuatu yang bisa dikatakan tidak mencurigakan ya Pak. Jadi kita itu meneliti nanti beberapa hal. Seandainya misalnya ini jadi Pak, misalnya terrealisir yang 2 triliun itu, tugas berat PPATK adalah memastikan dari mana uang 2 triliun itu. Jadi kalau misalnya jelas profilnya, artinya memang bisnisnya besar dan lain sebagainya, mungkin juga sudah bisa clear. Tetapi kalau begitu nanti tidak bisa diklarifikasi bahwa uang ini berasal dari sumber-sumber yang halal, tentu ini adalah persoalan PPATK yang sangat serius Pak. Dan yang keduanya, seandainya ini tidak terjadi, tentu saja ini adalah bisa dikatakan suatu pencideraan ya, tentu ya saya tidak menggunakan istilah Pak Hamid ya, tetapi saya lebih cenderung menggunakan istilah-istilah yang biasa kita pakai bahwa ini adalah persoalan yang terkait dengan mengganggu integritas. Kalau PPATK bahasanya adalah karena tugas kita aja menjaga integritas sistem. Adalah mengganggu integritas pejabat tentu saja yang terkait, dan terkait juga dengan masalah integritas sistem keuangan pada dalam konteks bahwa bahwa sistem keuangan yang di Indonesia ini tidak boleh dipakai untuk, bisa dikatakan tidak boleh dipakai untuk main-main, apalagi untuk melakukan suatu kejahatan. Ini harus kita pastikan seperti itu. Itulah sebabnya kita melakukan penelitian dari awal sampai sekarang terus Pak, dan ini sampai nanti kita menghasilkan apa yang kita sebut sebagai hasil analisis atau hasil pemeriksaan PPATK yang ujungnya tentu akan kita serahkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini kepada Kapolri ya, kalau dari saya suratnya tentu kepada Kapolri. Dan ini untuk memastikan bahwa proses ini terjadi. Nah, memang Pak harus diakui bahwa berdasarkan penguatan kita sementara secara domestik, ini saya belum bicara masalah secara internasional Pak, bahwa sampai hari ini, mungkin sampai siang ini, data menunjukkan bahwa memang transaksi itu belum ada, Pak ya. Itu yang sudah bisa dikatakan sesuatu hal yang kita bisa monitor secara langsung oleh PPATK, karena PPATK memang memiliki akses langsung kepada sistem keuangan kita, Pak, untuk memastikan bahwa sebagai contoh nih Pak, kalau ada transfer uang sebesar ini, itu sudah kewajiban lembaga keuangan dalam hal ini Bang untuk sesegera mungkin melaporkan kepada PPATK sebagai suatu transaksi keuangan yang mencurigakan. Bukan ini ya, jangan salah paham dulu Pak, ini belum tentu menjadi suatu kejahatan, tetapi ini adalah sesuatu transaksi keuangan yang mencurigakan yang harus dianalisis dan diperiksa oleh PPATK. Intinya adalah begitu. Dan ini yang sehingga bank sudah pasti. Nah, kalau jumlah uang biasa itu juga sudah masuk kategori tadi yang saya bilang, kategori yang harus melakukan due diligence, klarifikasi yang klarifikasi yang biasa. Tetapi kalau uang sejumlah ini, maka klarifikasinya itu kita masuk kepada kategori yang kita sebut sebagai enhanced due diligence. Jadi yang namanya due diligence-nya itu, pemeriksaannya itu harus diperluas Pak, diperlebar gitu. Jadi segala aspek dari transaksi itu harus kemudian diteliti oleh bank dan kemudian dilaporkan ke PPATK untuk dilakukan langkah-langkah yang diperlukan. Itu mungkin Pak Febi ya, mudah-mudahan untuk menjawab pertanyaan yang basic dulu yang soalnya. Pak Dian, saya mau melanjutkan sedikit ini. Apakah manakala terjadi transaksi 2 triliun, ya, andai saja ini terjadi, dan PPATK sedang melakukan penelitian, apakah penerima uang itu belum bisa mencairkan atau mengambil uang itu baik sebagian atau seluruhnya, Pak? Jadi begini Pak Febi ya, sebetulnya kan transaksi uang besar ya, jangankan cuma, mungkin ini kategori masih ratusan juta dolar ya, jumlah 2 triliun itu kira-kira begitu. Tetapi transaksi dalam bisnis, dalam investasi itu miliaran dolar sudah biasa ya Pak, keluar masuk gitu di pasar modal maupun juga mungkin dalam konteks direct investment Pak. Kalau tidak ada isu, uang itu mudah saja ditransfer. Ini ada SWIFT internasional, dengan mudah saja kita, karena sekarang sesuatu dilakukan secara elektronik. Tapi kalau ada isu, nah kalau ada isu itu dalam pengertian ini di negara, misalnya katakanlah kalau ada uangnya itu di luar negeri ya, di negara tertentu,
kemudian di sana ada isu dengan KYC, ya, namanya Know Your Customer Principle, itu tentu akan menjadi persoalan, Pak, karena itu pasti akan tertangguh di sana karena diselesaikan dulu. Misalnya uang ini dari mana asalnya, gitu. Apakah ini tidak terkait dengan kejahatan, gitu. Kemudian akan digunakan untuk apa? Akan ada proses yang dilakukan di sana. Tetapi sebetulnya kalau uangnya itu tidak bermasalah sama sekali, Pak Febi, ya, tentu saja kita tidak akan mudah saja uang itu sebetulnya ditransfer jumlah berapapun di dalam dengan menggunakan sistem yang elektronik seperti yang kita miliki seperti sekarang. Itu Pak Febi. Satu lagi Pak Dian. Ya. Manakala dalam pengetahuan Pak Dian ini sepanjang selama ini, apakah pernah terjadi sebelumnya transaksi antar individu, bukan direct investment, tetapi transaksi individu baik di dalam maupun di luar negeri yang jumlahnya mencapai 2 triliun, Pak? Pernah terdetek oleh PPATK nggak sebelum-sebelumnya? Antar pribadi ya, Pak? Iya, ya itu yang saya maksud tadi Pak di awal, Pak. Jadi memang kalau kita lihat kenapa ini jadi isu, tentu saja karena ini jumlah sumbangan besar ya Pak. Jadi belum pernah ada gitu Pak? 2 triliun, belum pernah ada Pak. Kalau transaksi bisnis biasa sangat mungkin ada Pak. Bukan Pak, antara transaksi antar individu. Ini kan antara individu ke individu. Pernah ada nggak Pak? Iya Pak, jadi gini Pak, kalau saya nanti harus diidentify dulu Pak. Tapi kalau menurut pengamatan kita ini dalam transaksi bisnis, dalam transaksi yang terkait dengan jual beli dan lain sebagainya, sesuatu hal yang normal-normal saja kalau bisa. Tapi yang menjadi tidak normal yang saya katakan tadi Pak, ketika profiling orang dengan jumlah uang dan dengan pejabat penerima kemudian menjadi persoalan, itu yang jadi isu utama buat kita Pak, sebutnya buat PPATK. Ini yang kenapa kita harus turun tangan dan melakukan klarifikasi. Kalau sumbangan-sumbangan biasa kan kita memang sudah begitu. Rakyat kita kan orang rakyat yang terkenal generous Pak. Jadi yang giving index kita kan selalu tinggi. Indonesia itu selalu ada di ranking 10 Pak. Masyarakat kita tuh sangat suka sekali memberikan bantuan, dan itu saya kira sesuatu yang harus kita appreciate ya Pak. Makanya kalau ada kasus seperti ini tentu kita harus tangani dengan baik ya Pak. Jangan sampai kemudian ini encourage orang untuk memberikan sumbangan secara legal, Pak, ya, secara baik-baik gitu kan. Ini yang tentu kita harus kita amati betul dan cermati. Jadi seperti apa yang mungkin tadi disinggung oleh Pak Hamid juga, sebetulnya ini masalah inkonsistensi Pak. Tapi seandainya misalnya nyumbang itu ya maaf, misalnya saya sebut Pak, 10 konglomerat terbesar Indonesia nyumbang sejumlah ini, nggak akan jadi isu Pak, karena profiling mereka sudah pas, duit mereka banyak gitu kan Pak ya, dan keuntungan korporasi ini juga luar biasa besar. Jadi kalau nyumbang 1-2 triliun ya mungkin masyarakat juga tidak akan mempersoalkan. Sebut saja Bapak siapalah konglomerat siapa, itu tentu orang tidak akan menjadi persoalan. Lagi pula kredibilitas yang bersangkutan tentu saja sudah terlihat dapat secara kasat mata lah gitu, dalam konteks pajak, di dalam konteks dan lain sebagainya itu. Gitu Pak Dian, dalam regulasi di negeri kita normatif ya. Menurut pengetahuan Bapak, apakah dimungkinkan seorang pejabat negara secara individu menerima grant atau hibah atau sumbangan apapun sebesar ini Pak? Ya saya kira jelas tidak ya Pak, karena begini Pak, itu kan bisa karena tidak, pertama ini bukan yang saya sebut tadi Pak, PEPS itu sebetulnya pada prinsipnya tidak boleh menerima sesuatu yang dikategorikan sebagai gratifikasi Pak. Ini adalah sesuatu hal yang walaupun bisa tujuannya untuk katakanlah penyumbang, tetapi kalau pejabat tersebut memang menerima secara pribadi sudah pasti tidak boleh. Yang kedua, kalaupun dia secara kelembagaan, itu juga tidak boleh karena bukan tupoksinya kan gitu. Jadi memang harus sesuai dengan tupoksinya. Jadi kalau misalnya Departemen Sosial menerima sumbangan seperti ini, kalau BNPB menerima seperti ini, Satgas COVID menerima seperti ini, mungkin ini sesuatu hal yang tidak menjadi isu, saya bilang tadi Pak. Kenapa saya harus memberikan edukasi publik? Karena memang yang namanya pejabat negara, seluruh pejabat negara dari pusat dan daerah itu masuk kategori PES Pak. Jadi memang harus hati-hati betul di dalam melakukan langkah-langkah termasuk untuk menerima bantuan-bantuan sosial seperti ini. Kita tentu saja berkewajiban itu mengetahui masalah ini Pak, sehingga kita akan terhindar dari persoalan-persoalan di kemudian hari gitu. Termasuk tentu saja harus memprotek pimpinan pemerintahan, pimpinan negara dan juga pimpinan institusi saya kira.
Pak Dian, satu lagi nih Pak Dian. Ya. Apa saran Pak Dian kepada pejabat negara maupun lembaga negara yang ditawari grant atau sumbangan atau apapun dalam jumlah berapapun, supaya tetap terjadi apa yang disebut dengan pengelolaan keuangan yang baik? Iya Pak, saya kira memang seharusnya Pak, kalau kita menerima tawaran-tawaran seperti itu, kita harus mendirect Pak, mengarahkan kepada lembaga-lembaga yang memang Pak, memang diperkenankan untuk menerima bantuan-bantuan seperti itu. Jadi kalau hibah misalnya kepada pemerintah, itu sudah ada aturannya Pak. Kepada pemerintah daerah juga begitu, sudah ada aturannya dan lain sebagainya yang harus mengedepankan governance dan transparansi dan lain sebagainya. Jadi memang kalau saya lihat ini kejadian ya Pak, apakah ini apa namanya jadi terrealisir, tidak jadi terrealisir, ini kan sudah cukup menimbulkan polemik yang cukup keras di masyarakat. Dan ini saya kira bagus Pak untuk men-trigger sesuatu yang menurut saya itu perlu kita benahi, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penghimpunan dana dan penyaluran dana seperti ini. Karena menurut pengamatan PPATK nih Pak, ini apakah terkait dengan sumbangan-sumbangan yang dilakukan oleh NGO, sumbangan-sumbangan yang dilakukan oleh individu gitu kan. Dalam pengamatan kita itu aspek-aspek governance, aspek-aspek transparansi dan lain sebagainya tidak ada. Banyak sumbangan yang disalahgunakan untuk tujuan-tujuan pribadi gitu kan. Banyak untuk dilakukan bahkan untuk pendanaan terorisme misalnya. Yang kita amati kayak begitu. Nah, oleh karena itu Pak, memang saya kira kan kita punya undang-undang tuh Pak, undang-undang lama tuh, undang-undang nomor 9 tahun 61 sudah 60 tahun saya kira yang terkait dengan penghimpunan uang dan barang itu dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Nampaknya ini memang harus direview Pak, sehingga kita tuh ada clear di Indonesia itu kalau orang mau memberikan sumbangan, siapa yang berhak menerima, bagaimana cara menerima, bagaimana cara mengelola, bagaimana cara menyalurkan, juga transparansi yang harus dipenuhi dan lain sebagainya, itu memang harus dilakukan Pak kalau menurut saya. Undang-undang ini sudah terlalu lama. Dan saya kira mudah-mudahan segera bisa diselesaikan sehingga masyarakat itu kalau yang nyumbang tidak ragu-ragu gitu kan Pak, yang menerima itu sudah jelas Pak, tidak setiap orang bisa memberikan interpretasi bahwa saya bisa menerima dan lain sebagainya. Harus jelas ditunjuk siapa di negara ini misalnya dalam konteks pemerintahan yang boleh menerima sumbangan-sumbangan seperti ini, dan larangan terhadap individu pejabat tentu saja ya, seperti saya dan lain sebagainya untuk menerima sumbangan-sumbangan seperti ini. Yang hibah pun misalnya seperti yang ada misalnya dimention di dalam undang-undang pemberantasan korupsi, ini kan sesuatu hal yang sangat sensitif ya Pak sebetulnya. Hibah ini seharusnya dilihat secara detail oleh kita secara detail, apakah ini ada potensi konflik of interest, ada potensi governance yang terkait dengan masalah ini, sehingga kita harus betul-betul bisa memberikan interpretasi yang tepat mengenai kata hibah itu apa, yang dianggap halal gitu, yang dianggap benar itu seperti apa. Itu kira-kira Pak Febi. Ya, Pak, mumpung ketemu Bapak ini, saya nambah satu lagi nih, Silakan Pak. Silakan Pak. Apakah PPATK itu punya tupoksi atau punya tugas untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada di luar negeri terkait dengan yang kayak gini-gini nih Pak? Oh iya jelas Pak. Jadi begini Pak, ada dua hal yang mungkin saya sampaikan ini kepada masyarakat. PPATK itu yang pertama punya instrumen yang namanya IFT Pak, International Fund Transfer Instruction Data Pak. Ini PPATK itu bisa mendeteksi keluar masuk uang dari Indonesia dan luar negeri dan sebaliknya Pak ya. Ini dalam jumlah berapapun, tidak usah 2 triliun Pak. Misalnya Pak Febi sekarang mengirim uang katakanlah $100 ke Singapura, itu tercatat di kita dan kita bisa monitor. Dengan cepat kita bisa monitor. Nah, yang kedua, pas seandainya ini kita memerlukan bantuan lembaga-lembaga lain, kita itu memiliki jaringan hampir dengan 163 negara Pak. Yang terkait dengan lembaga keuangan, lembaga intelijen keuangan. 163 negara dan saya tuh juga ada di dalamnya, di dalam yang disebut sebagai Egmont Group. Ini adalah organisasi internasional yang khusus terkait dengan lembaga keuangan intelijen, Pak. Ya, jadi begitu ada persoalan, kita dengan cepat kita akan menghubungi negara mana, dan kewajiban mereka harus segera merespon dengan apapun yang kita minta sebetulnya. Jadi kerjasama kita sangat-sangat telah. Gitu Pak Bibi. Oke, sudah Mas Febi? Pak, ketika Bapak mendengar atau membaca, halo? Iya Pak.
Silakan Pak. Ya, Pak, ketika Bapak membaca atau mengetahui berita ini, apa yang tercekat di benak Bapak? Jadi seorang kepala PPATK, jelas Pak, seperti tadi saya katakan, seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya Pak Febi. Berita-berita ada orang nyumbang 2 triliun. Ya. Iya Pak Febi, jelas seperti yang tadi saya katakan, insting yang namanya lembaga intelijen keuangan seperti kita tentu saja ada instingnya adalah bukan insting praduga bersalah. Ini praduga bersalah, jadi kita tuh selalu mereserve gitu kan. Kalau ada sesuatu kita lebih melihat ke faktor-faktor yang mencurigakannya gitu kan. Apa yang untuk memastikan bahwa memang segala sesuatu itu akan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tadi yang pertama, sehingga begitu saya mendengar ada angka 2 triliun, kemudian ada ketidaksesuaian dengan profil, kemudian ada terkait tadi dengan pejabat negara, itu sudah otomatis Pak kita harus turun. Pak itu undang-undang memerintahkan. Kalau saya tidak turun malah itu saya bisa dipersalahkan. Jadi ini yang harus dilakukan, dan masyarakat sendiri tentu saja kan perlu memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya mengenai aspek-aspek yang terkait dengan persoalan-persoalan sumbangan yang dimaksudkan untuk masyarakat itu sendiri. Saya kira itu yang menjadi tugas kita Pak. Sehingga memang kita sangat cepat bergerak begitu berita itu masuk, begitu kita langsung masuk juga ke lapangan untuk melakukan analisis dan pemeriksaan. Oke Pak, terima kasih. Silakan Mbak Weni melanjutkan. Terima kasih. Mantap. Baik, terima kasih banyak Pak Dian. Ini ada pertanyaan dari rekan kita Rahmat Hidayat di Jakarta Pak, di Tribun News. Ya. Pertanyaannya, atau Rahmat mau nanya langsung? Kami buka Zoom-nya, silakan. Enggak kedengaran ada Pak Rahmat belum. Ya, Pak Dian, selamat sore, salam kenal dengan Rahmat Pak, dengan Dayat biasa dipanggil, yang kemarin menghubungi Pak Bapak. Dayat, selamat sore Pak Dayat. Ya, saya ingin bertanya Pak, menyambung dari penjelasan Pak Dian tadi. Yang saya tanyakan, apakah tadi Pak Dian sempat menyatakan bahwa pasca putri bungsunya almarhum Aki Dityo itu menyatakan akan melakukan menyumbang 2 triliun itu, apakah kemudian Mabes Polri berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri bank yang dimaksud oleh putri bungsunya Pak Aki Dityo yang di Singapura katanya bahwa benar ada dana itu. Kemudian apakah memang pasca pernyataan putri bungsunya Aki Dityo itu PPATK langsung mencari tahu apakah benar keluarga Aki Dityo itu sering atau kerap menyumbang seperti yang disampaikan oleh dokter pribadinya Aki Dityo, sering menyumbang dengan jumlah besar namun tidak pernah diketahui oleh publik. Nah, yang ketiga, apakah keluarga besar Pak Aki Dityo semasa hidup itu atau sampai sekarang memang termasuk salah satu orang yang kita anggap sebagai konglomeratnya di Indonesia lah, kira-kira begitu Pak Andi. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Langsung Bu, gimana? Silakan Bapak. Jadi yang pertama ini masalah koordinasi, tentu saja ini saya juga tidak tidak juga berasumsi bahwa ini merupakan suatu kebijakan polisi sebagai suatu lembaga ya Pak ya, apakah kebijakan Kapolri sehingga mereka perlu melakukan koordinasi dengan kita. Saya juga tidak tahu itu pertama. Yang kedua, memang pada hakikatnya PPATK itu bisa langsung Pak untuk masuk tanpa harus ada permintaan dari siapapun. Kita ini adalah lembaga yang independen kan Pak, kita dengan kewenangan-kewenangan khusus yang dibebankan oleh undang-undang kepada kita. Kalau ada hal-hal tertentu yang perlu klarifikasi, tentu saja PPATK akan klarifikasi secara langsung. Dan ini yang kita lakukan sekarang Pak Rahmat ya. Jadi yang kita lakukan adalah sekarang melakukan analisis dan melakukan pemeriksaan terhadap transaksi-transaksi ini. Nanti pada ujungnya kita sudah, seandainya kita sudah selesai dan menyimpulkan, kita akan serahkan itu kepada Kepala Kepolisian Negara, dalam hal ini kepada Kapolri ya, untuk dilakukan tentu saja langkah-langkah yang diperlukan ya, seandainya ini memang terkait dengan persoalan-persoalan hukum nantinya. Itu yang begitu. Jadi sehingga memang ada atau tidak ada koordinasi itu bukan menjadi isu buat PPATK, karena memang ini kewajiban undang-undang yang harus kita jalankan. Tapi ujungnya nanti tentu saja hasil analisis dan pemeriksaan kita itu akan kita serahkan kepada kepolisian.
Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, mengenai masalah yang bersangkutan apakah melakukan sumbangan-sumbangan, saya kira memang kan kalau orang-orang melakukan sumbangan, ini bukan isunya, Pak. Sumbangan itu banyak dilakukan oleh orang, Pak, bukan cuma satu orang di Republik ini, mungkin juga ratusan, ribuan, puluhan ribu kali kan. Proses sumbangan dilakukan sehari oleh banyak orang, Pak, ya karena generosity gitu kan. Ini kan persoalannya karena sumbangan ini spektakuler kan gitu ya Pak Rahmat ya. Itu persoalannya. Kalau sumbangannya kita kan sumbangan 1 miliar, 10 miliar mungkin juga masuk publikasi juga enggak, Pak. Itu yang jadi masalah. Kemudian apakah ini masuk kepada kategori konglomerat? Ya coba aja tanya kepada kita semua, Pak. Apakah teman-teman kenal? Apakah ini pernah masuk kepada majalah Forbes? Jadi misalnya, apakah ini pernah tercatat sebagai pembayar pajak terbesar dan lain sebagainya? Itu kan sebetulnya mudah saja kita cari kesimpulan ya, Pak ya. Nah, ini yang kita anggap sampai paling tidak sampai hari ini ada ketidaksesuaian profil antara penyumbang dengan kondisi keuangannya. Dan ini yang menurut saya memang perlu kita tuntaskan sehingga masyarakat mendapat jawaban yang clear nantinya, Pak. Jangan kemudian kita semacam menerima mimpi-mimpi kosong gitu yang akhirnya juga masyarakat sudah keburu memberikan harapan besar tetapi tidak terrealisir. Itu sebetulnya Pak Rahmat mungkin yang saya katakan, Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan itu menjawab ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dayat. Silakan setelah ini, saya tadi dengar Mas Yulis mau tanya langsung ke Sohibna nih, Pak Hamid. Silakan Mas Yulis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Beni. Selamat sore, Pak Hamid, Pak Dian. Selamat sore, Pak. Ya, ini pertanyaan untuk Pak Hamid nih. Karena pelecehan akal sehat ini di kasus Aki Ditio ini terus berentetan nih Pak Hamid ini. Uangnya nggak jelas, terus profil orangnya juga kita belum yakin banget. Dan yang lebih kaget lagi kemarin tuh sudah ditetapkan tersangka. Beberapa jam kemudian Polda Sumatera Utara itu juga Selatan, Mas Yulis. Polda Sumatera Selatan tuh menyebutnya sebagai terperiksa. Dipulangkan kembali gitu. Nah, kira-kira untuk mengakhiri ini seperti apa nih Pak? Biar akal sehat kita ini kembali menjadi sehat kembali gitu. Karena Polda Sumsel sendiri juga gini tuh, mau bantu mencairkan, mencari solusi untuk pencairannya tuh Pak. Itu dia sepertinya yakin itu. Terima kasih Pak Hamid. Silakan Pak Hamid. Terus terang hiruk pikuk di Sumatera Selatan tentang ditersangkakan, kemudian dinyatakan belum tersangka, masih terperiksa. Ini menambah kebingungan masyarakat tentang yang tadinya hanya 2 triliun. Siapa yang memberikan? Sekarang bertambah lagi persoalannya, komplikasinya. Tersangka, kemudian tidak tersangka. Ya, bisa saja persoalan tersangka kemudian tidak tersangka persoalan teknis yuridis. Mungkin masih ada unsur hukum yang belum terpenuhi sehingga dinyatakan belum tersangka. Bisa saja, saya nggak tahu. Butuh transparansi di sini. Tapi masalahnya kok bisa tidak sejalan antara pejabat satu yang ada di lembaga yang sama dengan pejabat yang lain. Itu persoalan menimbulkan kehebohan lagi dan menimbulkan kecurigaan. Ada apa? Bukan hanya kehebohan, kecurigaan yang paling yang paling dahsyat. Orang mulai curiga. Drama apa lagi nih yang terjadi? Ya kan? Sampai sekarang mungkin Anda yang di Sumatera Selatan pun belum tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Saya juga tidak tahu. Saya hanya mengatakan, ya, melihat dengan positive thinking, mungkin telanjur dinyatakan tersangka, tapi setelah penyidik melihatnya masih ada unsur yang belum terpenuhi. Mudah-mudahan seperti itu. Atau unsur keyakinan, ada duitnya, jangan-jangan. Saya tidak sejauh itu. Ya, saya tidak sejauh itu. Saya hanya mengatakan, dalam keadaan simpang siur seperti ini, mestinya aparat negara kita itu koordinasinya lebih baik.
supaya tidak menimbulkan persangkaan dan pemikiran yang liar, penafsiran liar tentang masalah yang sedang terjadi. Oke. Baik. Saya Mbak Beni mau tanya ke Prof. Silakan Hamid. Mas. Baik Prof. Hamid, begini saya mau tanya Prof. Hamid ini kan ahli hukum juga nih, ya. Saya tanya begini Prof. Apakah mungkin seseorang ahli waris, satu orang ahli waris mencairkan simpanan uang di bank atas nama ayahnya yang sudah 12 tahun yang lalu meninggal? Gimana ini? Disitulah dugaan pertama kita, ya, mengenai tidak masuknya di akal ini. Ini 2 triliun ini. Pertama, almarhum pemiliknya meninggal 2009, sekian tahun silam kan? Ya. Dan punya, kalau saya nggak salah, 5 atau 7 anak, saya nggak ngerti. Ya. Dan kenapa hanya 1 yang tampil? Ya, itu sama sekali namanya ahli waris itu harus dibagi sesuai porsinya kan, sesuai hukum kan? Ya. Karena sama-sama statusnya anak. Ya. Nah, pertanyaan hukumnya adalah apakah putrinya yang ikut mendeklarasikan sumbangan itu sudah mendapat persetujuan dari 4 saudaranya yang lain atau tidak? Kalau tidak, ya tidak sah. Karena ini warisan. Ya. Kalau memang ada warisan. Kalau memang ada. Kalau memang ada ini. Ya. Ya kan? Yang kedua, kalau dia ya mendapatkan mandat dari 4 saudaranya yang lain bahwa dia bisa mewakili saudaranya yang lain sebagai ahli waris, mandat tertulis itu dari mana? Mana itu mandatnya? Karena akan menimbulkan persoalan perdata ke depan. Dia umumkan dan dia serahkan 2 triliun. Setelah kita mau pakai 4 saudaranya yang lain muncul. Itu kan warisan saya. Jadi rentetan hukum perdatanya banyak ini. Kalau memang ada uangnya. Ya kan? Jadi drama tentang ini masih panjang kalau toh ada. Kalau toh ada. Ya, asumsinya ada. Dramanya masih panjang. Drama hukum perdatanya masih panjang. Apakah perempuan itu yang tampil itu dapat mandat? Kalau dapat mandat harus tertulis loh. Karena ini perdata ya. Ya. Perdata. Dan apakah angka 2 triliun itu sudah disepakati bersama? Jangan sampai tidak kesepakatannya, ya kalian yang mewakili kita, tapi tidak dibicarakan angkanya. Ya kan? Ya. Masih panjang kalau toh ada. Kalau toh ada. Kalau tidak ada, Pak. Ya. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada, kita gigit jari masing-masing dan sadar sepenuhnya, tolong jangan mempercayai isu sesaat seperti ini. Sebagaimana yang saya katakan, saya menulis di Kompas karena pengalaman masa lalu. Yang membuat saya tidak percaya kalau ada isu-isu begini. Profesor Hamid, sebagai seorang ahli hukum, tindakan Haryati ini, itu sebenarnya bisa dipidanakan sih enggak, Bro? Ya, menurut Bro. Pertama, kalau Anda melihat ya, pidana kita, barang siapa yang menebar, katakanlah tidak ada ini barang, ya, dia bisa dipidana, menyebarluaskan berita kebohongan yang membuat kehebohan kan? Kan Anda tahu, dipidanakan seperti itu. Oke, jadi pasalnya bisa itu ya, Bro? Bisa. Ya, ya. Nah, kalau saya cenderung menggunakan pidana, Oke. memberi ganjaran bagi orang yang suka sesumbar memberi janji publik. Ya, ya. Jangan dibiarkan. Ya, Prof. Hamid, saya masih ingat ketika Profesor Hamid masih menjadi Menteri Hukum dan HAM, yaitu transfer uang dari Tommy Soeharto dari Bank Paribas ke Indonesia. Betul. Itu sama hebohnya. Bisa cerita sedikit nggak, Prof? Soal itu sudah ada korelasi dengan yang kita. Ya, gampang. Ya. Pertama, sebelum saya menteri, pendahulu saya sudah memproses semuanya itu. Bahkan dibincangkan di sidang kabinet sebelum saya menteri ini ya. Ya. Nah,
pertama ditemukan uang itu tidak ada kaitannya dengan negara. Itu murni penjualan saham mobil Lamborghini dari 3 warga negara Indonesia, termasuk Tommy Soeharto. Nah, ketika saya langsung jadi menteri, dana itu mau dicairkan. Karena sudah selesai administrasinya kan? Ya. Oleh pendahulu saya. Nah, saya tidak langsung cairkan. Saya laporkan ke Presiden dan Wakil Presiden. Saya laporkan ke Gubernur BI. Saya laporkan ke Menteri Keuangan, tertulis semua. Ya. Lalu dana itu persyaratannya akan dicairkan 10 juta dolar, sekali lagi 10 juta dolar, bukan 100 juta dolar. Asal melalui rekening Kementerian Hukum. Ya kan? Nah, itu permintaannya. Saya lapor waktu itu ke atasan saya. Nah, atasan saya itu refleks mengatakan bahwa daripada uang kita, orang kita tertanam di situ, kenapa tidak masukkan saja? Saya masukkanlah uang itu berdasarkan permintaan dari Bank Paribas. Ya masuk, nggak ada masalah kan? Selesai masalah. Tahap kedua lebih besar mau masuk. Saya sudah tidak menteri, saya sudah di luar nih. Ada yang mempersoalkan sampai berpengadilan kan di London kan? Ya. Nah, keputusan pengadilan di London mengatakan uang itu murni hasil bisnis. Ya, seperti itu saja kasusnya. Ya. Jadi semua lengkap kalau itu. Tidak ada dusta di antara kita. Ya. Termasuk ke PPATK, saya surati. Ya. Tidak ada dusta di antara kita kalau itu. Clean and clear ya, Pak ya? Ya, CNC, clear and clean. Ya. Mantap. Jadi pernah punya pengalaman juga ngurusi transfer uang lumayan besar dari luar negeri ya? Ya, ini penting saya clearkan ya kepada Anda. Ya. Waktu itu Buyung Nasution mencak-mencak marah. Ya, kenapa ada uang masuk? Kan dia nggak ngerti persoalannya ini kan? Marah. Katanya dia marah di Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden karena dia anggota Dewan Pertimbangan Presiden waktu itu ya. Dia menyoal, oh kenapa begitu masuk rekening ditutup? Jawabannya kan sederhana. Rekening itu dibuat untuk memasukkan uang itu masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia, dan kalau kita simpan uang itu sekali 24 jam bisa menjadi persoalan. Ya kan? Tersimpan di rekening pemerintah, uang swasta. Begitu ditransfer masuk, kita tutup rekeningnya karena memang dibuka untuk menyalurkan dana itu. Ya, sekali lagi kalau itu transparan. Semua dokumennya lengkap. Ya. Terus kabarnya gara-gara uang itu Bapak dapat stabilo merah sehingga nggak bisa lagi jadi menteri. Saya nggak ngerti. Itu soal politik. Saya nggak paham. Saya nggak paham. Baik, Mbak Weni, saya kembalikan ke Mbak Weni tadi jawaban Profesor Hamid Alabuddin. Mantap. Makasih Mas Febi. Ini waktu kita tinggal sedikit. Ada pertanyaan yang mungkin sebagai akhir. Pak Hamid, menurut Anda, ini kan Anda bilang muaranya adalah kebohongan. Ya. Oke. Kemudian ini adalah juga yang saya tertarik keywordnya ini adalah public deception. Apa yang Anda maksud dengan itu? Dan kemudian sebaiknya menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh Profesor Eko Indraheri sebagai pernyataannya kepada publik, karena sejak hibah itu diberikan, diupacarakan, kemudian tidak ada statementnya secara resmi. Silakan. Pertama, baik ahli waris maupun Pak Dokter itu yang mempromosikan dan menggaungkan ke seluruh wilayah Republik Indonesia tentang keberadaan itu, dua-duanya harus diperiksa. Ya, dan saya sangat salut kepolisian Sumatera Selatan yang mulai mengambil langkah hukum. Harus diperiksa. Karena bahaya kalau tidak ada proses hukum,
terhadap orang yang suka menimbulkan kehebohan, dan kehebohan itu isinya tidak ada, kebohongan. Sampai sekarang saya anggap cerita ini adalah cerita fiktif, cerita kebohongan. Karena tidak ada unsur nalar yang bisa dibenarkan untuk mengatakan bahwa itu benar. Kecuali kalau bisa dibuktikan ada 2 triliun. Sampai sekarang saya tidak percaya. Oke. Pak Weni, saya kira kita sudah hampir 1 jam dan Pak Tunggu Dian sebentar, punya- Mas. Pak Hamid belum menjawab pertanyaan saya. Sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh Profesor Eko Indra Heri? Oh, Ekonya. Ya, Saya kira Eko sendiri kan tidak mengerti apa betul ada uang atau tidak. Ya kan? Dia hanya menjadi juru bicara karena mungkin euforia sebagai seorang dokter mau membantu sesama. Supaya clear masalahnya, minta juga dia ditanya oleh penyidik. Kenapa kamu Pak umumkan? Eko ini yang saya maksud adalah Kapoldanya, Pak, bukan Dr. Kapoldanya. Hardi. Oh, Ya, bukan Dr. Profesor Hardi. Hardi. Ya, Iya. saya nggak ngerti. Iya. Saya kira begini ya. Pejabat yang terlibat dalam kasus ini itu motifnya hanya satu. Menurut saya, ya. Yakni euforia ingin mengumandangkan kepada Republik bahwa dia terlibat atau mereka terlibat segala ikhtiar meringankan beban rakyat. Saya kira itu motifnya. Oke, Bahwa jadi di tengahnya terjadi deviasi itu sesuatu yang tidak dihitung. sesuatu yang tidak dihitung dihitung. deviasi tersebut. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Monggo Mas Febi untuk menutup Zoom kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih yang luar biasa kepada Profesor Hamid Awaludin PhD dan juga Pak Dian. Terima kasih Pak Febi. Melimpahkan waktu dan ini luar biasa menurut saya, suatu pengetahuan yang luar biasa dan sangat berguna bagi masyarakat banyak. Sekali lagi terima kasih, salam sehat. Kita tutup. Salam sehat, mari Pak. Assalamualaikum Bertemu Pak. warahmatullahi Terima kasih Pak Febi, terima kasih Pak Weni, Pak Hamid. Terima Sampai kasih ketemu. Bapak. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sampai ketemu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat. Terima kasih Mbak Weni dan Terima kasih. teman-teman. Terima kasih Mas Febi. Julius. Salam sehat.